Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat Arkas semuanya. Dalam kesempatan ini saya ingin berbagi tentang bagaimana memasukkan hasil belanja siplah kepada Arkas 4, dimana yang katanya si notanya itu akan terbaca otomatis di Arkas 4, sehingga kita tidak usah memasukkan yang lainnya dan akan lebih mudah dalam pengerjaannya. Baik Bapak Ibu ya, tentunya langkah pertama Bapak Ibu harus sudah melakukan pembelanjaan di Arkas, di Siplah ya, di Siplah, sehingga nantinya bisa terbaca di Arkas. Dan ada beberapa syarat tertentu Bapak Ibu ya, agar hasil pembelanjaan di Siplahnya itu bisa terbaca di Arkas. Yang pertama, sekolah harus sudah menyelesaikan semua pembelanjaannya di Siplah ya. Nah, jadi dengan status pesanan sudah selesai di sininya. Dan juga sekolah sudah mengunduh semua berkas-berkas yang ada di Siplah, mulai dari download dokumen perencanaan, surat pesanan, kemudian berita acara ya, BAST, tagihan dalam bentuk invoice, dan yang terakhir kwitansi. Dan ini kwitansi biasanya yang paling akhir, dan ini harus sudah diunduh, dan diunduhnya pun harus oleh akun sekolah, jadi bukan oleh akun penjual. Dia harus oleh akun sekolah, maka dia akan terbaca di Arkas 4. Kemudian setelah pengunduhan kwitansi ini biasanya terhitung 1 kali 24 jam baru akan muncul ke Arkas 4. Jadi itu ya catatannya, agar nanti hasil belanja Siplahnya itu bisa terbaca di Arkas. Nah, ini sudah harus diunduh semua, dan berkas di Siplah ini ada beberapa macam ya. Yang pertama ada BAST, kemudian kwitansi, payment invoice, ini adalah invoice setelah pembayaran. Kemudian ada forma invoice, ini invoice sebelum pembayaran, jadi tagihan. Kemudian ada shipping label, surat pesanan, dan plan atau rencana kerja. Dan ini harus sudah diunduh semua menggunakan akun kepala sekolah tentunya, atau akun PBJ yang dipilih oleh kepala sekolah. Sebagai contoh, ini kwitansi sudah terunduh. Nah, bisa dilihat ya, kwitansinya sudah terunduh langsung. Kemudian ini payment invoice-nya, dan untuk belanja di Siplah ini Bapak Ibu bisa membelanjakan beberapa jenis kegiatan ke dalam satu invoice. Contoh ini adalah kegiatan belanja konsumsi dari kegiatan refleksi dari satuan pendidikan, kemudian ada dalam perumusan visi misi, kemudian juga ada dalam ini ada nasi boxnya, ada snacknya, kemudian juga ada konsumsi untuk kegiatan IHT, konsumsi untuk refleksi, konsumsi untuk kegiatan in-house training, kemudian nasi kotaknya juga. Jadi kegiatan-kegiatan ini bisa disiplahkan dalam satu kali dari beberapa kegiatan. Jadi kegiatannya bisa dilaksanakan terlebih dahulu, kemudian nanti ditransaksikan melalui Siplah ke toko yang menjual konsumsi tersebut. Jadi pembayaran di akhir. Jadi kalau barangnya mungkin dipesankan, kemudian datang sesuai kegiatan, dan di akhir kita proses Siplahnya. Jadi bisa untuk beberapa kegiatan. Jadi ini nilai 7 juta sekian ini dari berbagai macam kegiatan. Baik Bapak Ibu, kita lihat ya bagaimana nanti di Arkasnya. Silahkan Bapak Ibu buka Arkasnya, kemudian kita masuk ke penata usaha. Dan untuk contoh kali ini saya menggunakan bos kinerja ya, karena yang faktur invoice yang barusan itu dari bos kinerja, dan terlihat di bulan Agustus, karena tadi di invoice juga terlihat ya tanggalnya itu tanggal 18 Agustus, kemudian di kwitansi juga tercatatnya itu 18 Agustus. Mari kita lihat di Arkasnya. Kita buka BKU bulan Agustus. Nah, sudah ada beberapa transaksi, kemudian tambah pembelanjaan. Nah, di bagian ini sini sudah
Pampang ya yang ini. Centang jika belanja dari Siplah untuk ambil data pembelanjaan secara otomatis. Ambil data membutuhkan koneksi internet. Kita centang, maka tampilannya akan berubah lebih sedikit. Nah, kemudian kita cari tanggalnya. Tadi di kwitansi tanggal 18 ya. Di invoice juga sama, karena transaksinya 1 hari diselesaikan biar lebih mudah. Jadi direkomendasikan kwitansinya itu selesai 1 hari ya. Dan kalaupun enggak, biasanya nanti munculnya itu biasanya ada yang sesuai surat pesanan, ada yang sesuai dengan kwitansi ya. Tinggal disesuaikan saja nanti. Nah, kita coba lihat. Ketika contoh misalnya saya mengklik tanggal 15. Nah, di tanggal 15 ini tidak ditemukan. Kita coba klik yang tanggal 18. Nah, tampilannya berbeda. Transaksi dari Siplah. Jadi di sini ada masukkan nomor invoice, atau ketika kita klik langsung di sini, nah maka dia akan muncul. Karena di hari ini hanya ada 1 transaksi Siplah. Jadi akan langsung terbaca nomor invoice-nya itu. Tinggal diklik. Nah, maka akan muncul rinciannya berikut barang-barang yang sudah dibelanjakan melalui Siplah. Tuh, di sini ada berapa transaksi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ada 7 kegiatan. Nah, kemudian jangan lupa di atas pembayarannya bagaimana. Karena ini tunai, maka pilihnya tunai, tidak melalui bank langsung. Kemudian Bapak Ibu setelah ini klik lanjut. Nah, di sini Bapak Ibu harus merinci kegiatan dari yang sudah dibelanjakan melalui Siplah. Yang tadi yang 7 ya. Nah, untuk membantu pengentrian ini, Bapak Ibu harus mencetak ini ya, ada RAPBS per bulan, di mana terlihat kegiatan apa saja yang dibelanjakan. Karena ketika kita belanja, kita tentunya melihat juga kegiatan-kegiatan ini ya. Sebagai contoh, di sini ada nilai 525, dan ini adalah dari kegiatan ini ya. Sudah saya tandai ya. Jadi konsumsi rapat kegiatan refleksi, dan ini adalah kegiatan refleksi diri satuan pendidikan. Nah, maka di arkasnya ini ada kegiatan 1, cari yang refleksi. Nah, ini klik, kemudian klik rekening belanjanya, maka akan muncul ini belanja makan dan minum. Kemudian pilih ini dari mana? Ini dari belanja Siplah. Nah, kita lihat di belanja Siplah tulisannya itu yang mana, maka lihat invoice-nya ini, paket nasi untuk kegiatan refleksi satuan pendidikan yang 525, maka dipilih paket nasi. Nah, ini bisa ketika ditunjuk akan muncul rinciannya ya. Ini mah IHT, kita cari lagi yang lain. Yang ini paket nasi untuk IHT juga, yang ini untuk yang refleksi ya. Nah, ini paket nasi untuk kegiatan refleksi dan satuan pendidikan. Klik ini ya. Kemudian cari detailnya. Ini satuannya 15 kali 35.000. Nah, ya. Samakan dengan invoice. Nah, 35 kali 15.000. Maka yang ini sudah masuk ya, yang ini sudah masuk. Kita beri tanda. Nah, kemudian yang kedua ya. Yang kedua, paket nasi kotak untuk kegiatan perumusan visi misi satuan pendidikan 35.020. Maka di arkasnya kita tambah kegiatan. Tambah kegiatan, maka di sini ada 2 kegiatan, lihat. Ini kegiatan pertama yang refleksi. Kemudian ini kegiatan yang kedua ya. Yang kedua disesuaikan. Nah, di sini apa? Yang 700.000. Nah, di sini ada 2 kegiatan ya dalam ininya. Jadi ada snacknya, yang snack rapat kegiatan visi misi dan konsumsi TPK. Ini dalam kegiatannya itu kegiatan perumusan visi misi terkait program. Kita cari di sininya. Nah, kegiatan perumusan visi misi terkait program, klik. Kemudian
ada mamin di sini. Nah, di sini maminnya ada 2 ya, ada 2. Nah, ini ada yang udah terpakai itu yang ini ya. Tidak bisa diklik lagi. Nah, kita lihat lagi tadi rinciannya. Rinciannya itu yang nah ini, paket nasi kotak sama paket snack ya. Untuk kegiatan visi misi. Kita lihat dari atas. Ini IHT, IHT, IHT. Nah, ini paket nasi kotak 20 ya. 20 seharga 35.000. Nah, berarti yang ini ya, yang 700.000. Tuh ada 2 ya. 20 yang 35.000 yang ini. Klik. Kemudian satu lagi. Nah, ini ya. Klik lagi. Maka tinggal 1. Nah, udah ya. Jadi yang ini 2 karena dalam satu kegiatan tersebut ya, terdapat 2 pembelanjaan, yaitu nasi boxnya sama snacknya ya. Maka ini dicentangnya 2 tuh. Itu kegiatan yang kedua. Masih ada nih kegiatannya. Nah, ini bisa dikasih tanda ya, diwarnai. Nah, sekarang kita ke yang ini. IHT ya, IHT. IHT yang 350 sama 2.100.000. Nah, kita lihat di program di sini. Yang ini udah ke bawah. Nah, ini ada 350, kemudian 2.100.000 dan 900. Wah, ini satu kegiatan banyak konsumsinya ya. Yaitu kegiatan yang in-house training. Nah, mari kita tambahkan lagi kegiatannya. In-house training. Nah, ini. Nah, di sini ada makan minum rapat dan makan minum urusan pendidikan. Jadi ketika pelaksanaan IHT-nya. Kita lihat lagi di programnya sama di invoice. Di invoice itu yang 350 dulu. Berarti ini ya. Nah, ini kode rekeningnya berbeda. Berarti ini adalah konsumsi rapat. Nah, ini bisa dalam satu kegiatan ya. Konsumsi rapat. Nah, konsumsi rapat yang 350 dengan harga satuan 35.000 10 box ya. Kita cari snack kegiatan in-house training. Bentar. Kita harus teliti ya. Jadi di sini adalah dalam bentuk nasi kotak ya. Dua-duanya nasi kotak. Kegiatannya persiapan sama refleksi. Nasi kotak, paket nasi kotak. Ini pelaksanaan. Oh, ini rapatnya. Klik ya. Nah, ini juga bukan. Oh, ini paket nasi kotak. Nah, 10 35.000 ya. Kita pilih. Berarti yang ini ya. Ini yang refleksi seperti yang ini. Kemudian yang ini yang satu lagi. Oke. Nah, sekarang tambah lagi karena ini berbeda kegiatan. Tadi rapat, sekarang bukan rapat ya. Tambahkan sama di IHT. Kemudian kegiatannya yang ini. Nah, tinggal yang 2 ya, tinggal 2 saja berarti. Tinggal 2 lagi. Nah, ini ya. Nah, yang 2.100.000 sama 900.000 ya.
Oke, tinggal yang dua, yang ini. Maka kita pilih. Ini yang kegiatan in-house training IKM. Bentar, kita lihat di notanya yang berapa dulu ini. Jadi memang harus benar-benar teliti ya. Ini bedanya itu, oh ada nasi kotak ya sama snack. Maka di sininya pun ini yang snack berarti yang 15.000. Kemudian yang membawa untuk yang mana sih tadi satu lagi. Nah ini. Oke, selesai. Jadi ini udah terisi semuanya. Tuh. Kita coba lanjut. Nah, coba lanjut. Nah udah ya. Nah karena ini Mamin, maka bukan PPN tapi SSPD. Nah ya, SSPD, maka ini dirubah karena ini Mamin ya, karena PPN-nya itu sudah oleh Siplah ya, oleh Siplah. Maka ini semua dirubah dulu ya, jadi 10%. Oke, kita cek lagi SSPD. Nah, kemudian simpan. Nah, selesai ya, sudah masuk semua ini. Kita lihat cetakannya. Oh, ini untuk SSPD-nya ya. Nah, ini transaksinya ada di atas yang 525. Nah, yang ini sudah masuk, kemudian yang 700 masuk, 2.250.000 masuk, 350 dua kali ya masuk, kemudian 900, 2.100.000. Yang 700 ya. Bentar. 350 ya, 2.100.000, kemudian yang 900. Oke, sudah masuk semua tuh. Oke, ya sudah masuk semua. Nah, itu adalah contoh cara memasukkan belanja Siplah ke Arkas. Dan ini untuk buku pajaknya, jadi SSPD-nya akan muncul ya. SSPD-nya akan muncul karena kalau SSPD atau pajak daerah itu dibayarkannya mandiri ya oleh sekolah. Kecuali untuk PPN, PPh 23 atau PPh 21 ya, itu langsung oleh si penjual ya. Jadi kalau di Siplah kita nggak usah lapor dan bayar pajak untuk PPh 23 dan PPN. Nah, maka kita lihat di BKU-nya pun nanti tidak akan ada warna kuning ya biasanya kalau belum lapor, jadi nggak wajib lapor. Nah, seperti itu Bapak Ibu, bagaimana cara mengentrikan pembelanjaan di Siplah ke Arkas. Jadi bisa beberapa kegiatan difakturkan atau diinvoicekan digabung langsung. Demikian, mudah-mudahan bisa membantu Bapak Ibu dalam pengerjaan Arkas. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.